berdoa dan memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Come on. Woo. Beri sorak-sorai yang mulia, yang meriah buat Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Ini persiapan kita buat pre-Natal. Ini lagu Natal. Woo. Lebih keras lagi. Woo. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, sejahtera, Sang Juru Selamat, Dia memberita selamanya. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Katakan haleluya. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Angkat tanganmu, Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat, Dia memberi sejahtera, Sang Juru Selamat, Dia memberita selamanya. penasehat Ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja Sekali lagi, cepat. penasehat Ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Come on! Penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Masih siap untuk menyanyikan
memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya, dia sang ajaib. Dia pembuat mujizat, Allah besar dan ajaib. Amin. Amin. Woo. Woo. Katakan haleluya. Haleluya. Mana suaranya? Kebesaranmu dan tak terbandingkan, Kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, rencanamu Tuhan, Kau Raja atasku. Angkat tanganmu, hanya Tuhan Kau yang layak ditinggikan. Woo! Jump! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorak-sorai yang mulia, yang meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu, Tuhan, Kau Raja atasku. Angkat tanganmu. Kau yang Layak ditinggikan. Woo! One, two, three, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, Meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja. Sekali lagi. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, ikuti saya, katakan Yesus, 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 Yesus. Yesus, Lebih keras lagi. Yesus, 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 Yesus. Yesus. Woo! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa.
Tetapi sebenarnya apa sih arti Natal bagi kita? Natal bukan sekedar menyalakan lilin. Natal juga bukan sekedar menyanyikan lagu malam kudus. Bagaimana Natal itu berarti dalam hidup kita? Natal yang indah. Biar tahun ini menjadi Natal yang paling indah. Menyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu, kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu, Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat Maha Tinggi. Damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab
Sekali lagi jemaat saja, lebih dalam lagi. Sekali lagi, lebih keras lagi jemaat saja. Ya Tuhan, biar ucapan syukur dari kami Tuhan. Bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, sebab Natal akan berarti tentang kasih-Mu lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan, ya Rana sembah Tuhan, ya Rana Tuhan, Tuhan, tinggikan Tuhan. Ya Rana Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya mata syekirina takarana kasih. Haleluya, haleluya. Ramata syaka kakarana takasih kirina takarana. Ramata syaka kakarana takasih kirina takarana. Ramata syakarana takarana takarana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan bagi kami, bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, sebab Kau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Haleluya. Ramata syekirina takarana tasik, kurapata syaka karana takasirina tak. Ya Rana tasik. Oh Jesus, Jesus, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allahku yang besar, ajaib nama-Mu Tuhan. Kurata syekirina takarana tasikirina rara. Haleluya, haleluya. Oh, ya Ramata syekirina takarana takarana.
Tuhan, setiap kami merindukan Kau Bapa. Pagi ini Tuhan kami nantikan hadirat-Mu Tuhan. Kurabata syaka karanataka sekirinata karalaba. Tuhan, hanya kepadamu saja Tuhan. Hanya kepadamu saja, biarkan pagi ini Tuhan kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Puaskan setiap hati kami, kerinduan kami Tuhan. Hiaranata Tuhan, Jesus, terima kasih, haleluya, Tuhan. Lebih keras lagi. Jemaat saja, satu suara, one voice, katakan.
sekali lagi jemaat, dengan segenap hati, dengan segenap hati. Tuhan, Kau lihat Tuhan, sembah kami Tuhan, hanya kepada-Mu saja. Syukur Tuhan, Engkau lahir di dunia, merendahkan dirimu menjadi raja di atas segala raja bagi hidup kami. Kami datang menyembah-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, karena hanya Engkau yang layak Tuhan menerima segala pujian. Hari ini kami datang Tuhan, tidak sekedar merayakan Natal, memperingati kelahiran Yesus Tuhan. Tapi kami membawa hati kami Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Karena itu adalah persembahan yang sejati, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Engkau mau bukakan apa yang menjadi isi hatimu hari ini lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu ini, waktu perjumpaan kami bersama dengan Engkau secara pribadi. Secara pribadi Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita duduk Bapak Ibu, kita mau angkat Alkitab kita mau katakan sama-sama. Ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa pun yang dikatakannya. Aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan. Aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Luar biasa, ada sukacita hari ini. Saya bersukacita karena full house ya. Ya, tentu saja karena digabung. Saya mau mengucapkan selamat datang bagi yang pertama hari ini menginjakkan kaki di tempat ini. Selamat datang. Kami sangat senang Anda bergabung bersama-sama dengan kami. Dan saya juga mau mengucapkan welcome home buat yang pulang kampung hari ini. Semarang is your home, GBT Firman Kudus is your home, so welcome home. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mau menceritakan, membahas sebuah kisah Natal. Bukan cerita tentang Maria, bukan cerita tentang Yusuf, bukan cerita tentang orang Majus, bukan cerita tentang para gembala dan domba-dombanya. Bukan cerita tentang pemilik penginapan yang gak punya space buat Maria dan Yusuf untuk menginap. Tetapi saya mau menunjukkan sisi lain dari sebuah Natal yang saya rindu Bapak Ibu Saudara dan saya renungkan hari ini. Ya, hari ini kita mau bicara mengenai apa yang Tuhan janjikan
dan siapkan kepada sebuah bangsa. Maka saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah janji Natal. Diambil dari kitab Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, bagian pertama, bagian A. Bapak Ibu, kitab Mika ini ada di Perjanjian Lama, ya. Kitab yang ditulis beberapa tahun sebelum pembuangan besar-besaran terjadi akan bangsa Israel ke Babel. Dan Mika ini berdekatan letaknya dengan Yesaya karena rupanya Mika dan Yesaya ini adalah kedua sahabat, ya, mereka berteman dan mereka memiliki hati dan beban yang sama. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengupas kitab Mika ini, saya pengen menceritakan kisah-kisah yang mungkin ketika saya baca ini sangat memilukan Bapak Ibu, sangat menyedihkan. Bapak Ibu, statistik menyebutkan setiap kita menghitung sampai 5, ya 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada setiap 5 detik ada satu anak mati dan usianya belum sampai 5 tahun. Setiap kali kita menghitung sampai 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 detik, ya. Ada satu anak mati karena kelaparan di dunia ini. Karena kelaparan. Setiap 21 detik ada satu anak mati dan usianya belum genap 12 tahun. Setiap tahun ada 35 juta anak remaja mati sebagai anak jalanan dan mereka mati dalam keadaan gak punya rumah, gak punya orang tua. Setiap hari kira-kira ada 20 anak remaja di dunia ini mati karena bunuh diri. Di total rata-rata sekitar 800.000 per tahun. Anak remaja mati per tahun karena bunuh diri. Ada 60 juta anak mati karena aborsi yang disengaja. Calon orang tua merasa, saya nggak siap jadi ayah, saya nggak siap jadi ibu, saya berhak memilih hidup saya. Karena itu saya mengaborsi anak saya, bayi yang diaborsi itu ada 60 juta anak per tahun Bapak Ibu. Ada 320 juta anak, 320 juta anak per tahun, bukan per 10 tahun, per tahun. Direbut dari rumahnya, dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Ketika saya melihat statistik ini Bapak Ibu, hati saya bergejolak, kenapa dunia ini tuh begitu jahat? Ini baru statistik soal anak-anak dan remaja. Belum kejahatan-kejahatan yang lainnya yang terjadi di dunia ini. Ketika kita merayakan Natal Bapak Ibu, kita mungkin merasakan vibes yang happy, ya, yang gembira. Kita pasang lagu-lagu Natal, kita pulang ke kampung, ketemu saudara, ketemu keluarga, kita liburan, kita lihat dekorasi Natal, kita belanja baju baru, kita pergi ke gereja, menyaksikan pertunjukan-pertunjukan Natal, lihat performance anak-anak yang lucu-lucu, habis ini ya Bapak Ibu Natal anak. Apalagi kita difasilitasi dengan tempat yang begitu nyaman, kita nggak perlu kepanasan, kesumuan, Bapak Ibu aman di tempat ini. Kemudian Bapak Ibu mulai browsing hampers atau gift Natal, tukar kado dan lain sebagainya. Sangat mudah bagi kita semua untuk mengatakan there is joy in Christmas. Ada sukacita pada saat Natal. It's easy, sangat mudah. Tapi nyatanya Bapak Ibu, pada saat kita merasakan vibes Natal yang begitu gembira, begitu megah, begitu mewah, banyak orang di dunia ini mengalami pergumulan hidup pada saat kita merayakan Natal. Sukacita itu buat mereka enggak ada, kegembiraan itu enggak ada, harapan itu tidak ada. Bahkan banyak orang pengen berakhir saja hidupnya hari ini. Banyak orang-orang yang di luar sana yang menderita, mengalami kejahatan, ketidakadilan dunia. Atau saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini hari ini membawa pergumulan yang sama.
Bapak Ibu menggumuli secara pribadi, Anda pahit, saudara mungkin rasanya hidup itu beda jauh dengan vibes Natal yang seharusnya merry and bright gitu ya, yang seharusnya ceria. Nah, bagaimana pesan damai sejahtera dan sukacita Natal itu sampai kepada mereka, kita semua yang mengalami ketidakadilan, kejahatan di dunia ini. Dan inilah pergumulan yang dialami oleh Mika, Bapak Ibu, Nabi Mika. Kalau kita dengar kata nabi, ya kita berpikir bahwa oh dia adalah seorang yang hebat, luar biasa. Tapi rupanya Mika ini Bapak Ibu, seorang yang sederhana. Dia ini adalah cuma seorang petani. Dia tinggal di desa kecil yang namanya Moreshet. Sangat-sangat sederhana, tapi dia dipakai Tuhan karena hatinya buat bangsa Israel. Nah, kita mau lihat situasi bangsa Israel Bapak Ibu. Kita baca sama-sama ketika Mika melihat bangsa Israel ini, Mika ini enggak tahan untuk bangkit berdiri bagi bangsa ini. Kita baca sama-sama pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bagian pertama. Di situ judul perikopnya adalah Raja Mesias dan Penyelamatan Israel. Kita baca bersama-sama, sudah ketemu ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, Nabi Mika ini melayani sekitar tahun abad ke-8 sebelum Masehi pada zaman Raja Yotam. Kalau pernah baca Alkitab ya, Raja Yotam, Raja Ahaz, raja yang jahat, dan kemudian Raja Hizkia. Nah, pada masa-masa itu terjadi kemerosotan moral yang luar biasa pada bangsa Israel. Orang-orang mulai berkompromi dengan dosa, mereka enggak takut untuk melakukan dosa. Agama dijadikan untuk ngambil keuntungan, bahkan yang kaya menindas orang yang miskin. Pokoknya hal yang sangat chaotic, yang sangat kacau. Penguasa-penguasa menindas orang-orang miskin. Keadaan hanya sempat membaik sedikit ketika masa pemerintahan Raja Hizkia. Tapi Mika ini melihat kebobrokan bangsa Israel ini. Mika berdiri menyerukan dari pasal yang pertama untuk mereka bertobat, untuk mereka datang kepada Tuhan karena ada penghakiman Tuhan. Dunia ini tuh saudara-saudara enggak jauh keadaannya dari pada saat masa bangsa Israel pada saat Nabi Mika berbicara. Kalau kita baca berita, kita buka mata kita tentang orang-orang sekeliling kita, sering enggak kita ngomong gini, sakeo, ya. Yang bukan orang Semarang, saya kasih tahu walaupun Jawa saya enggak terlalu bagus juga. Sake, mesake, kasihan ya. Sering enggak kita berkata seperti itu? Enggak usah jauh-jauh di luar negeri atau di mana. Di dekat kita, tetangga kita, kerabat kita. Kita sering enggak melihat kasihan ya. Dunia dalam keadaan yang kacau Bapak Ibu, berduka. Dan lalu bagaimana kasih Allah itu sampai kepada orang-orang yang bergumul seperti ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ketika Yesus lahir tercatat di Matius pasal yang kedua. Ada satu yang menarik di ayat yang ke-18, dikatakan terdengarlah suara dirama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bethlehem ketika Yesus lahir sedang di dalam keadaan duka. Kenapa? Karena begitu banyak bayi yang dibunuh di bawah usia 2 tahun, dibunuh oleh Raja Herodes, raja yang sangat kejam. Karena Herodes marah ada raja baru yang lahir di Bethlehem. Oh, kalau gitu apakah karena Yesus lahir jadi bayi banyak dibunuh? Bukan.
Justru Yesus lahir itu membuka kebobrokan dunia, betapa picik dan jahatnya pikiran seseorang. Raja Herodes tidak mau disaingi. Dia enggak cuma sekedar menjatuhkan siapa raja yang lain, tapi dia bunuh semua bayi. Nah, itu yang terjadi di dunia ini juga Bapak Ibu. Yesus lahir di tengah-tengah duka. Seandainya Yesus masih hidup di dunia ini ya, masih ada di dunia ini dan hendak merayakan Natal, di manakah Yesus hari ini? Saya yakin dia bukan lagi cari browsing mana ya foto booth bareng Santa Claus. Mana ya super night sale. Mana ya pentas pertunjukan Natal, Christmas carols dan lain sebagainya. Saya yakin Yesus memilih merayakan Natal dengan orang-orang di lokalisasi. Dengan pelacur-pelacur, dengan pemabuk-pemabuk, dengan orang-orang yang sedang hancur hatinya. Itu adalah patternnya Yesus, hatinya Yesus. Dan Nabi Mika ketika dia melihat bangsa Israel, dia mengalami kehancuran hati yang sama. Dia enggak mau bangsa Israel semakin merosot dan bahkan dihukum oleh Tuhan. Dia memberitakan pertobatan kepada bangsa Israel. Nah, ketika di tengah-tengah kemarahannya ini ya Bapak Ibu, Mika ini sedang muarah luar biasa kepada bangsa Israel yang begitu meluap-luap. Di pasal yang kelima, dia memberi kesejukan. Dia memberi kejutan. Karena di tengah-tengah pemberitaan bangsa yang bobrok, bangsa yang berduka cita, Mika ini memunculkan seorang juru selamat. Dia munculkan sebuah kota kecil yang namanya apa? Bethlehem. Di tengah-tengah dunia yang bejat ini, di tengah-tengah kebobrokan manusia, di tengah-tengah keduka citaan kita, ada janji Tuhan, janji Natal yang disampaikan melalui perkataan Nabi Mika ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu, God's promise of the insignificant. Yang artinya janji Tuhan tentang yang dipandang rendah. Janji Tuhan kepada orang yang tidak penting. Janji Tuhan kepada orang-orang yang dipandang hina. Ya. Kitab Mika ini pasal yang kelima dimulai dengan tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Ini perkataan Allah lewat Nabi Mika kepada bangsa Israel. Menarik, kenapa dikatakan Bethlehem harus dikasih keterangan Efrata, dikasih keterangan lagi yang terkecil gitu ya. Bapak Ibu, ketika itu ada dua Bethlehem. Bethlehem yang pertama ada di bagian utara di Zebulon yang kemudian bersatu dengan kota yang lainnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah Bethlehem di bagian bawah di Yehuda. Bethlehem di mana Yesus dilahirkan. Dan tahukah saudara penduduk Bethlehem pada saat itu cuma 300 orang. Oh kayaknya banyak ya 300 orang kan seruangan ini. Bapak Ibu bayangkan kita bandingkan dengan Kecamatan Banyumanik. Kecamatan Banyumanik ada, saya baca di website, ada 150.000 jiwa di Banyumanik. Kelurahan Pedalangan ada 13.000 orang ya, jiwa ya. Nah, kayaknya lebih signifikan Banyumanik, Pedalangan daripada Bethlehem Efrata. Betul ya? Bethlehem ini sangat-sangat tidak populer, sangat-sangat kecil, bahkan Bethlehem adalah tempat tinggal para budak, para gembala, para orang-orang yang tidak signifikan, tidak penting, orang-orang yang bahkan tidak pernah diizinkan masuk ke bait Allah. Yesus datang bukan pilih Yerusalem, kota yang besar yang merupakan pusat bait Allah, melainkan kota kecil Bethlehem. Kota ini memang benar-benar kecil ya, Raja Daud pun lahir di situ.
Dan pada zaman Daud pun itu juga kota yang kecil, enggak seorang pun menyangka ada raja Israel yang lahir di kota itu. Bethlehem menyadarkan kepada setiap kita Bapak Ibu bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Mika ini ditulis 750 tahun sebelum Yesus lahir. Dan kelahiran Kristus itu adalah penggenapan apa yang dikatakan Allah lewat Nabi Mika. Tuhan menepati janjinya, akan datang seorang penyelamat Israel dari kota Bethlehem yang kecil. Tuhan itu pakai sesuatu dengan cara pandang yang berbeda dengan manusia. Dia bekerja dengan caranya yang begitu ajaib, bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan di 1 Korintus 1, pemberitaan salib itu kebodohan bagi dunia. Karena enggak make sense, enggak masuk akal. Di ayat yang ke-27 bahkan Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memuliakan, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan yang tidak berarti. Tuhan pilih Bethlehem supaya kota-kota besar tidak dapat berkata, kotaku memang besar, berkembang, develop, layak untuk seorang raja lahir di kota ini. Mesias lahir di kotaku. Bahkan Tuhan pilih kandang domba, kandang ternak, dan palungan supaya pemilik penginapan tidak boasting himself, tidak menyombongkan diri dan berkata, penginapanku memang nyaman, comfort, mewah, maka lahirlah raja di tempatku. Bapak Ibu, Tuhan pilih saudara dan saya hari ini diselamatkan. Supaya none of us, tidak ada satupun di antara kita bilang ini kuat dan gagahku, ini kehebatanku, ini perbuatan baikku, ini doa-doaku. Tapi Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita. Baru kemarin saya berbincang dengan mama saya gitu ya. Awal kejatuhan seseorang adalah ketika seseorang itu merasa dirinya signifikan, merasa sombong, rasa penting, rasa paling tahu, rasa paling benar. Akibatnya apa? Dia akan merendahkan orang lain, ya kan? Mama saya bilang gini, enggak apa-apa kalau kita sampai direndahkan orang lain. Nanti kita seperti bola yang kalau dilempar ke bawah, itu justru mantul lebih jauh ke atas. Semakin jauh dibanting, itu akan semakin mental ke atas. Nah, jangan sampai kalau nanti kita dipakai Tuhan, ditinggikan Tuhan, terus jadi sombong. Tuhan gak suka hal yang seperti itu. Ya. Tapi makna terdalam dari betapa kecil, betapa hina, betapa tidak dianggap dan betapa tidak pentingnya Bethlehem ini. Berarti Tuhan menganugerahkan Mesias, anugerah keselamatan bagi kita semua. Bukan karena pencapaian kita Bapak Ibu, bukan karena doa-doa kita, bukan karena apa yang kita usahakan. Di dalam penyelamatan Yesus Kristus, kita melihat kebaikan, kasih, anugerah, kemurahan, dan bahkan dia menjadi gembala bagi kita. Di ayat yang ketiga di kitab Mika ini juga dideskripsikan, maka ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Yesus mendeskripsikan dirinya sebagai gembala yang mau meninggalkan 99 domba lain demi satu domba yang sesat. Kita ini sesat seperti domba. Tapi Tuhan cari kita. Yesus adalah jawaban janji Tuhan, janji Natal itu. Jawaban yang ada di dalam kesusahan. Bagi kita yang merasa bahwa dunia ini penuh dengan kebobrokan, Yesus datang untuk hal itu. Dan dengan itu kita bisa berkata kemuliaan bagi Allah. Glory in the highest. Buat Allah yang maha tinggi, bukan kemuliaan bagi kita. We get the joy, He gets the glory. Kita dapat sukacitanya, tapi Dia yang mendapatkan kemuliaan. Amin. Di bagian berikutnya dikatakan di ayat yang keempat, dan Dia menjadi damai sejahtera. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, He will be our peace. Kristus datang bukan
bring peace. Bukan membawa damai sejahtera. He is the peace. Dialah damai sejahtera itu. Apa artinya Bapak Ibu? Di Efesus 2 ayat 14 mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu, gagasan tentang damai sejahtera, peace, shalom, bukan tentang suatu hari ya, suatu hari nanti ya tidak ada perang, tidak ada perseteruan, tidak ada cekcok, bukan. Tapi gagasan dari He is our peace, Tuhan adalah damai sejahtera kita, He is our shalom, adalah a complete work, wholeness, keutuhan, pekerjaan yang selesai. Ketika Yesus lahir di dunia ini, Yesus datang dan bahkan ia menjadi Raja Damai. He is our peace dan dia bahkan mati bagi dosa-dosa kita. It's a complete work Bapak Ibu. Sempurna. Satu kali untuk selama-lamanya. Apa yang diperdamaikan? Hubungan kita rusak ketika dosa itu datang di dalam hidup kita. We are born sinful. Kita lahir ini sebagai pendosa. Kita nggak punya hubungan dengan Bapa di surga. Tapi Yesus datang untuk menjadi pendamai kita. He is our peace. Sungguh tanpa Yesus kita ini insignificant. Nggak penting. Nggak berarti. Tapi janji Tuhan ini justru menunjukkan yang kedua Bapak Ibu. God's promise shows how significant the insignificant is. Ya, nggak apa-apa sedikit berbahasa Inggris. Tapi saya mau tegaskan Bapak Ibu, janji Tuhan menunjukkan betapa pentingnya yang tidak penting. How significant is the insignificant is. Kedatangan Yesus ke dunia menunjukkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia rela jadi manusia. Karena dia ingin menunjukkan betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara dan saya. We are insignificant but we are significant in His eyes. Kita penting di hadapan Tuhan. Dunia yang bobrok ini juga sama pentingnya di hadapan Allah. Allah mengasihi dunia ini dan tidak ingin dunia ini binasa. Kita mungkin sering mendoakan mereka yang dalam keburukan, dalam kehancuran. Tapi seharusnya kita sadar bahwa gereja hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk duduk diam. Apalagi kita difasilitasi seperti ini ya. Semakin nyaman, semakin apalagi kalau jemaatnya banyak gitu, nggak melakukan apa-apa tuh juga nggak kelihatan. Kita sibuk yang pelayanan improve diri sendiri, bagaimana produksi lighting yang bagus, bagaimana pengambilan gambar yang baik, bagaimana streaming yang berkualitas. We are still improving, kita masih meningkatkan hal itu Bapak Ibu. Bukan nggak boleh mengimprove di dalam pelayanan. Ini bukan duniawi, Pastor Joy kemarin bilang juga di dalam khotbah youth, sewaktu kita hidup di dunia, ya gunakanlah fasilitas dunia untuk kemuliaan Tuhan. Bukan duniawi Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan keadaan yang sudah semakin memburuk, yang paling menyedihkan adalah ketika mengetahui orang-orang yang sudah diselamatkan itu hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Barna Institute, sebuah lembaga survei mengatakan 93% gereja tidak tahu apa artinya diselamatkan dan pergi. 93% itu berarti dari 100 gereja cuma 93 tidak tahu, yang pergi itu cuma 7 gereja. 93% itu seperti ini Bapak Ibu, saya berikan sebuah ilustrasi. Suatu waktu kita ada di sebuah lautan hampir tenggelam. Dan datanglah kapal penyelamat kepada kita. Anggap saja 2 juta orang lah ya. Saya baca orang Kristen di dunia ini ada 2 juta, belum tentu semuanya selamat sih, cuman ya anggap saja 2 juta orang yang ada di laut. Kita diselamatkan, kita diangkat, kita diangkut ke daratan, kita diberi ruangan istirahat, kita dikeringkan, kita diberi air hangat untuk mandi, kita dikasih handuk, kita dikasih makanan, kita dikasih tidur yang nyenyak. Dan 2 minggu kemudian ketika kita gain our energy kita sudah kembali, sudah sehat,
masuklah seorang ibu. Dia berkata, saudara-saudara, hari ini kita akan merayakan keselamatan kita. Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah bersuka cita, kita bersyukur, kita akan celebrate. Di luar sana sudah ada menunggu kapal krus, kapal pesiar. Pernah naik kapal pesiar? Saya belum pernah. Yang pernah merasakan saya cuma lihat di video gitu ya di YouTube. Ada orang-orang yang banyak hiburannya, makanan unlimited. Apapun di situ all in one, bisa disediakan semuanya. Dan unlimited, mau pergi kemanapun bisa, ke Eropa, ke Asia, ke Australia, silahkan. Kita mau rayakan kemenangan ini bersama-sama. Kemudian dia berkata begini, yang mau naik krus harus daftar dulu ya, baris dulu ya. Belum semuanya bertindak, ada seorang laki-laki, ternyata seorang pendeta masuk ke ruangan itu. Bapak Ibu, saya juga mau berbicara. Dia buka korden jendela ruangan yang di dalamnya adalah orang-orang yang diselamatkan. Dia buka, ada jendela ke arah lautan dan dia berkata, Bapak Ibu, ada jutaan orang yang sekarang mengalami hal yang sama dengan Bapak Ibu. Yang pernah Anda alami, mereka hampir tenggelam dan mereka butuh pertolongan. Kami ada rescue boat, ada kapal-kapal penyelamat, tapi kami kekurangan tenaga. Maukah Bapak Ibu untuk ikut serta dengan kami menyelamatkan orang-orang yang hampir tenggelam? Silahkan berbaris daftar di sini. Coba tebak siapa yang paling laris barisannya. Kapal persiar atau kapal rescue? Kita tahu ya secara otomatis, ya pesiar lah. Siapa yang mau bersusah-susah menghadapi resiko lautan sana? Aku sudah selamat, aku sudah aman, kenapa aku harus menenggelamkan diriku lagi? Ada bahaya di situ. Sudah berapa lama kita diselamatkan Bapak Ibu, tapi kita memilih untuk tinggal diam di daratan, bahkan pergi naik krus, atau berlomba-lomba, atau kita tidak mau berlomba-lomba menyelamatkan orang yang tenggelam. Dan Mika itu sedang meratap karena itu, mereka muak, dia muak, ingin muntah bahkan, karena kebejatan orang-orang Israel dan Yehuda. Ada orang-orang seperti Mika yang menyebabkan kehancuran penderitaan orang-orang yang tenggelam Bapak Ibu. Bukan semata-mata karena Tuhan tidak peduli atau karena dosa yang melimpahi, bukan. Tapi karena ketidakpedulian orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan hanya Mika yang berdiri di situ. Siapa yang bawa Injil di dalam hidupmu? Hari ini engkau bisa percaya yang namanya Yesus, siapa yang membawanya? Saya yakin orang itu adalah orang yang berkorban entah waktu, tenaga, semuanya untuk menginvestasikan Injil di dalam hidupmu. Saudara, sehingga saudara tahu rasanya dicintai Allah, rasanya diterima oleh Allah. Mungkin dia adalah temanmu, mungkin dia adalah gurumu, mungkin dia adalah guru sekolah minggumu, mentormu, pemimpinmu di gereja, sampai saudara benar-benar mengerti bahwa saudara dikasihi oleh Allah. Mungkin saudara berkata, oh aku lahir dari keluarga yang Kristen, keluarga yang percaya Tuhan. Kalau saudara duduk di sini, percaya sama yang namanya Yesus, itu juga perjuangan orang tua kita supaya kita imannya sama-sama mereka. Ya enggak? Supaya kita imannya hanya kepada satu Yesus saja. Allah tidak memilih yang signifikan, tetapi justru yang insignificant. Kita adalah Bethlehem kecil yang dikasihi oleh Allah. Yang tidak penting bagi dunia, tapi penting di hadapan Allah. Dan pertanyaannya, apakah kota Bethlehem itu masih hidup di dalam hatimu? Sebagai penutup saya pengen kasih perbedaan antara grace dan mercy Bapak Ibu. Grace itu anugerah, mercy itu adalah belas kasihan. Grace itu artinya mendapat yang harusnya tidak didapat. Mercy itu tidak mendapat yang harusnya didapat.
Ngerti ya bedanya ya? Anugerah itu seharusnya kita nggak layak dapat kasih Allah, tetapi kita mendapatkannya melalui siapa? Yesus Kristus. Sebaliknya mercy tidak mendapat apa yang kita harusnya dapat, yang harusnya kita dapat apa? Penghukuman kekal Bapak Ibu, kematian kekal. Tapi kita nggak dapatkan karena belas kasihan Allah yang hadir melalui Yesus yang mati dan mengambil hukuman itu dari antara kita. Jika saudara hari ini merasa rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri, merasa nggak dianggap, merasa nggak penting, merasa nggak layak, jangan lihat kepada diri sendiri. Hari ini mungkin engkau datang dengan dosaku banyak, orang-orang nggak nganggap aku nggak diterima. Jangan lihat kepada dirimu sendiri. Lihat kepada keagungan Yesus Kristus. Ingat Yesus muncul dari tempat yang insignificant, tidak penting. Dan kedatangan Yesus itu menunjukkan betapa pentingnya hal-hal yang tidak penting itu. Jadikan Natal tahun ini sebuah perenungan Bapak Ibu. Lilin Natal yang kita nyalakan tiap nyanyi malam kudus seharusnya bukan cuma tradisi. Tapi lilin yang sudah menerangi hidup kita itu harusnya menerangi dunia ini juga. Supaya janji Natal itu bukan eksklusif hanya kepada kita, tetapi untuk orang-orang di luar sana. Jadikan momen pranatal ini Bapak Ibu Saudara, 1 hari menjelang Natal. Bukan sekedar reuni dengan keluarga, makan siang, makan malam. Tetapi hendaklah kita menangis di hadapan Tuhan. Kita bilang, Tuhan jadikan aku Bethlehem yang tidak signifikan ini. Untuk menjadi alatmu menjangkau kaum insignifikan yang lain, kaum yang tidak penting lainnya. Karena mereka juga berharga di hadapanmu. Mulai dari mana? Doa. Minta hati kita dibaharui sama Tuhan. Lihat sekeliling kita. Teman kantor, rekan kerja, teman sekolah, saudara terdekat, saudara jauh, kerabatmu, tetanggamu, anak-anak yang kehilangan orang tuanya, anak-anak yang kehilangan ayah mereka, a broken home, anak remaja yang berandalan, yang mungkin dalam hati kita berkata, they do not deserve it. Mereka enggak layak. Orang-orang yang menyakiti saudara, yang bahkan saudara bilang, they do not deserve God's love. Mereka enggak pantas untuk dikasihi Allah. Mereka adalah kaum insignificant tapi signifikan di hadapan Tuhan. Mereka tidak penting mungkin. Mereka adalah sampah masyarakat, quote and quote. Tapi mereka juga sama berharganya di hadapan Allah. Lagu yang pertama yang tadi kita nyanyikan itu terambil dari Yesaya 9 ayat 6 Bapak Ibu. Dikatakan nama Yesus itu nama penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita tahu nggak artinya itu? Artinya tanpa Kristus hari ini itu kita sesat, bodoh, dan binasa. Dia datang sebagai penasehat yang ajaib. Yang karena hikmatnya kita diselamatkan. Dia datang sebagai Allah yang perkasa. Yang dilakukan Yesus tidak dapat dilakukan oleh Allah manapun di dunia ini. Dia adalah Bapa yang kekal. Jesus the author of eternity. Dia adalah yang memiliki kekekalan. Dan dialah Raja damai. He is our peace. Amin. Selamat menyambut kehadiran Natal. Dengan merenungkan kasih Yesus buat setiap kita. Dan kasih Yesus juga berlaku sama kepada kaum insignificant. Seorang
orang. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami menyambut Engkau Yesus, penasehat ajaib. Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang Bapa yang kekal, dan Engkaulah Raja damai. You are the peace, dan your peace Lord, dan damai-Mu adalah sebuah keutuhan, pekerjaan yang sempurna, yang menyatukan kami bersama-sama dengan Allah Bapa kami di surga. Sehingga kami tidak menerima penghukuman kekal, kami menerima belas kasihan dan anugerah Allah. Dan hari ini kami mau menyambut Natal dengan hati yang bersyukur Tuhan. Karena Engkau memilih kami yang tidak penting, hina bagi dunia. Kami jahat, kami bobrok. Tapi Engkau memandang kami penting Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan terang-terang-Mu, Bethlehem-Bethlehem kecil-Mu, yang dari sana, dari hidup kami, Juru Selamat boleh lahir di hati orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Boleh kita ambil waktu sebentar, kita mau mengucap syukur atas kelahirannya di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. We have been born as our Savior. Engkau our salvation Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Raja di atas segala raja, yang mau lahir di kandang hina hati kami, sehingga hari ini kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan dengan itu kami bisa berkata, all glory to the highest. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang mengasihi kami
Silakan duduk. Silakan duduk, saudara. Seberapa banyak kita pagi ini diberkati dengan firman Tuhan? Boleh angkat tangan? Saya sendiri diberkati, sangat diberkati. Ternyata kita ini penting di hadapan Tuhan. Meskipun orang pandang kita tidak berharga, tidak penting. Tapi di hadapan Tuhan kita sungguh sangat penting. Dan tanpa Kristus kita binasa. Amin. Saudara, saya jelaskan, saudara tadi waktu masuk sudah terima amplop. Nah, amplop persembahan ini nanti bisa saudara masukkan di kantong persembahan yang ada petugas yang akan mendatangi saudara. Sedangkan untuk persembahan pembangunan dapat saudara masukkan di dalam keranjang 5 roti dan 2 ikan. Saya informasikan kita masih membutuhkan genset. Yang kedua, kita juga membutuhkan dana untuk pembuatan kelas HHK. Jadi kita masih membutuhkan persembahan untuk pembangunan. Yang ketiga, untuk persembahan persepuluhan, juga persembahan Natal, dapat saudara masukkan di dalam kotak persembahan yang ada di depan waktu saudara masuk tadi. Demikian, mari kita bawa persembahan kita untuk di hadapan Tuhan, kita angkat semuanya. Kami bawa persembahan kami Bapa sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gerejamu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkan dalam keikhlasan dan kerelaan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan yang mempersembahkan untuk pembangunan bisa ditaruh di keranjang 5 roti dan 2 ikan yang ada di depan saya. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Juga welcome home juga buat saudara, selamat datang juga bagi saudara yang berasal dari luar kota dan sekarang beribadah di gereja kita, gereja yang luar biasa. Mungkin baru pertama kali juga ada yang baru pertama kali juga masuk di gereja ini, gereja yang baru, luar biasa juga. Selamat datang. Bagi saudara yang belum bergabung dalam Komsel, silahkan untuk bergabung di komsel-komsel terdekat. Dan dengan senang hati kami menunggu kehadiran saudara untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Saya infokan juga bahwa jadwal ibadah di GBT Firman Kudus di gereja ini saudara berlangsung 2 kali. Ibadah raya yang pertama jam 6:30 pagi dan ibadah raya yang kedua jam 9 pagi. Sedangkan untuk ibadah anak berlangsung jam 9 di lantai 1 di gereja lama. Nah, kemudian nanti setelah ibadah ini kita selesai, akan ada ibadah Natal buat anak-anak jam 9 pagi di bawah di lantai 1. Nah, kepada adik-adik yang, ibu, di upper room di sini, sorry maaf, di upper room. Nah kita nyebutnya upper room juga ya, jangan seperti di Alkitab juga lantai atas. Dan kita punya lantai atas, kita sebut dengan upper room, bukan gereja baru, bukan ya. Kita nyebutnya di upper room. Nah saya infokan untuk orang tua yang anak-anaknya, putra-putrinya belum mendaftar untuk ikut ibadah Natal anak, boleh mendaftar di lantai 1. Jadi yang belum mendaftar untuk ikut ibadah anak, bisa mendaftar di lantai 1 untuk mendapatkan, nanti dipakai untuk ada goodie bag, ada snack, dan ada kupon untuk basar. Kemudian, di bulan, tadi jadwal saya sampaikan, sedangkan untuk bulan Desember ini sangat padat saudara-saudara. Dan ini ya, setelah ini tadi ibadah Natal, kemudian besok
Nah ini hari Minggu tanggal 24, besok adalah tanggal 25, adalah perayaan dan ibadah Natal di gereja di tempat ini. Saya infokan besok Natal tanggal 25 jam 5 sore. Saya ulangi, ibadah Natal besok gabungan saudara jam 5 sore, jangan terlambat. Terutama buat ibu bapak lansia, karena liftnya ya, jadi datang mohon untuk setengah jam sebelum ibadah dimulai, silakan sudah bisa lift akan dibuka dan kemudian selama ibadah berlangsung liftnya akan dimatikan. Jadi bisa datang lebih awal. Kemudian ada lagi ada Thanksgiving service tanggal 31 Desember jam setengah 8. Ibadah gabungan juga disertai perjamuan kasih. Saya ulangi ya, ada perjamuan kasih di tanggal 31 Desember, ibadah Thanksgiving service. Kemudian ada lagi ibadah gabungan tanggal 7 Januari. Ada gabungan, ibadah gabungan 7 Januari, setengah 8 juga, disertai dengan perjamuan kudus. Ada lagi acara di tanggal 31 Desember mengakhiri tahun 2023, ada acara New Year Eve gitu ya. Jadi boleh datang juga. Kemudian saya sampaikan ini banyak sekali ya. Kemarin Mbak Rama datang ke tempat saya juga, aku rak mudeng ini, tak jelaskan satu-satu ini aja dulu Mbak gitu ya. Kemudian kan banyak sekali nih info-info mungkin lupa kabeh. Nah oleh sebab itu silahkan untuk follow sosmed kita baik dari Gereja Firman Kudus, ada YM, ada Kid Ministry, dan ada Little Fit. Silakan gabung, di sini sudah ada. Saya kira cukup pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, sampai ketemu besok. Besok acara Natal. Terima kasih banyak, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya. Kita sebentar lagi kita akan merayakan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Jadi kita memang harus segera keluar saudara. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Ya, kita akan tutup dalam doa untuk ibadah kita. Sampai berjumpa besok Senin tanggal 25 Desember. Jam 5 sore, pastikan semua kita hadir di tempat ini untuk merayakan Natal. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang luar biasa. Kami percaya Engkau telah mengangkat kami menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan kami ingin menjalani kehidupan kami hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami tidak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau taruh di dalam setiap hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin, amin.